Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalafun salihun ajazakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, alim ulama, para asatid, para sepuh seluruh DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita, tema kita pada pagi hari ini adalah kunci kebahagiaan. Saya ambil tadi di antaranya surat Al-A'raf ayat yang ke-35. Kunci kebahagiaan. Tentunya setiap kita, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Namun caranya itu beda-beda. Mempunyai cara masing-masing. Maka kita tentunya kunci kebahagiaan yang menurut Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena bisa jadi kita itu kadang-kadang kagum
terhadap seseorang yang ternyata yang kita kagumi itu justru yang itu bertentangan dengan Al-Quran. Maka kita diingatkan juga oleh Allah, gak boleh kagum terhadap harta benda, terhadap anak yang banyak. Maka di dalam surat At-Taubah ini sampai terulang 2 kali di surat At-Taubah. Yang kita kaji surat Al-A'raf ayat yang ke-35, namun kita ke surat At-Taubah ini diingatkan oleh Allah, fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibuhum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55, dan ini terulang walaupun beda kalimatnya sedikit, ayat yang ke-85, 55 dan 85. Fala tu'jibka, jangan kamu kagum, jangan kamu heran, amwaluhum terhadap harta benda mereka, wala auladuhum dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum, sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka, mengazab mereka biha, dengan adanya anak yang banyak atau dengan harta mereka yang banyak fit dunya, di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafir, dan di akhirnya, di ujungnya, mereka wafat mati dalam keadaan kafir. Jadi ada orang itu yang diberikan anak yang banyak, harta yang banyak, itu untuk apa? Untuk menyiksanya. Maka ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir. Karena kadang-kadang itu ada orang itu kagum terhadap semua orang. Dia punya rumah mewah, mobil mewah, hartanya melimpah, anaknya banyak lagi. Orang itu kalau sudah kaya, anaknya banyak kan, wah, kalau dilihat kan nikmat. Ya. Anaknya banyak, miskin, wah sedih juga. Atau kaya raya nggak punya anak, itu juga enak juga. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, jangan kalian heran, jangan kalian takjub, ya, terhadap harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Memang bisa jadi orang kafir itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah hartanya banyak, anaknya pun juga banyak. Yang seperti itu jangan kalian membuat takjub, jangan heran kalian. Karena kebahagiaan dalam hidup itu bukan yang menentukan itu harta yang banyak, bukan anak yang banyak tadi. Malah kadang-kadang kalau kita lihat orang yang kaya raya itu, ibu bapak sibuknya luar biasa juga. Saya itu sering ngaji itu kadang-kadang itu, maaf, ngaji di rumah itu. Habis ngaji sama bapaknya, saya nanya, ibu belum datang Pak? Belum. Udah jam 9:30 belum datang. Masya Allah. Kalau kayak kita-kita ini, ya Allah. Kadang-kadang ada orang itu yang diberikan oleh Allah kekayaan, itu ada, malah itu membuat dirinya sibuk. Yang kadang-kadang apa? Urusan keluarga aja nggak keurus. Makanya ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, harta, anak, itu adalah sebagai siksaan tadi. Sebagai siksaan.
maka kita tidak boleh takjub. Ya. Oleh karena itu, apa sebetulnya kunci dalam kehidupan kita ini? Kunci hidup kita biar kita tetap bahagia. Bahagia kita bukan bahagia yang sementara ini. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya. Bahagia bahkan yang sampai nanti di akhirat. Tidak hanya di dunia saja. Bahagianya sampai akhirat. Maka menurut konsep Al-Quran, orang bahagia itu nggak mesti terus kaya raya, anaknya banyak. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, di antara surat Al-A'raf yang pertama, kunci bahagia itu adalah bertakwa. Ini kunci bahagia. Maka Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-35, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hei anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, adapun telah datang kepada kalian rusul-rusul dari golongan kalian sendiri. Yang para nabi, para rasul tadi mengisahkan, menceritakan kepada kalian ayat-ayatnya. Para rasul telah sampaikan ayat-ayatnya, nasihat-nasihatnya. Famanittaqo, maka barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan senantiasa melakukan perbaikan, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Mereka tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah bersedih. Orang kalau disebutkan nggak ada rasa khawatir, nggak ada cemas, nggak ada takut, nggak sedih, berarti apa? Ini bahagia. Maka di ujung ayatnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Namanya bahagia berarti. Maka konsep Al-Quran, bahagia itu adalah orang yang bertakwa. Ini orang yang bertakwa bahagia. Ibu bapak mungkin bisa dirasakan lah. Kalau kita habis sholat kira-kira dirasakan seneng apa malah sedih habis sholat? Pasti senang gitu. Tadi bisa bangun malam, walaupun kemarin sore hujan deras, dingin, tapi masih bisa bangun malam. Itu bahagia itu. Jadi ketika seumpama itu yang biasanya bangun malam nggak biasa bangun malam gara-gara hujan, saya nggak bangun malam, ada rasa kesedihan. Maka kalau kita habis beribadah itu pasti bahagia gitu. Ibu bapak habis sholat pasti bahagia. Yang senang puasa, Senin Khamis kadang-kadang puasa, ada Yaumul Fitr dia puasa, habis puasa, oh pas giliran berbuka, oh luar biasa itu senangnya. Habis kita itu beribadah pasti senang. Habis taklim seperti ini, senang rasanya. Habis membaca Al-Quran, senang. Punya hafalan Al-Quran, senang. Ibu bapak, kalau kita punya hafalan Al-Quran tuh senangnya luar biasa. Ibu bapak semua punya hafalan surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk dihafalin. Berapa ayat surat Al-Mulk? 30 ayat. Ya. Surat Al-Mulk dihafal. Itu kalau ibu bapak menghafalnya, nanti rasakan itu, senangnya itu luar biasa itu. Ya, surat Al-Mulk. Apa senang? Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran senang, merasa senang dia.
Maka orang yang bertakwa itu akan memberikan kebahagiaan. Ya. Orang siapapun dia, habis melaksanakan perintahnya Allah, pasti senang. Bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah, senang. Karena apabila orang itu melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada rasa kesedihan, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Kalau dia punya iman, kekhawatirannya sampai di akhirat. Jangan-jangan sesuatu yang mungkin kecil ini, remeh ini, membuat saya nanti harus tersentuh oleh api neraka. Ada rasa takut, ada khawatir. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-35, bahwa apabila kita menginginkan jauh daripada rasa takut, sedih, cemas, khawatir, maka jadilah kita orang yang bertakwa. Famanit taqo. Terus senantiasa berbuat baik, tambah baik, tambah baik. Ya, orang kalau di dalam hidupnya tambah baik, ya memang semua kebaikan itu membahagiakan. Semua kebaikan itu adalah membahagiakan. Di balik semua perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, itu membuat kita sedih. Maka al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas. Jadi namanya dosa itu adalah sesuatu yang terbetik di dalam hati kita, yang membuat kita itu menjadi gelisah, menjadi sedih. Fi sadrika. Menjadi gelisah, menjadi sedih. Dan pengennya orang itu kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, nggak pengen diketahui oleh orang lain. Jadi dia akan merasa sedih. Semua perbuatan dosa akan memberikan kesedihan di dalam hidup. Maka untuk menjadi orang yang bahagia, kunci yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ini surat Al-Baqarah ayat 185. Maka bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Takwa adalah bekal yang terbaik. Lalu apa yang kedua? Agar kita senantiasa hidup kita bahagia, jadilah orang yang suka memberi. Ini juga sama. Kalau kita itu senang memberi, itu juga memberikan kebahagiaan juga. Satu, bertakwa. Yang kedua, senang memberi, senang menginfakkan sebagian harta kita. Itu juga akan memberikan kebahagiaan, kunci bahagia. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ujungnya sama. Ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam, di waktu siang, dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, maka bagi mereka adalah pahala dari sisi Tuhannya. Dan mereka tidak pernah ada rasa takut, gak pernah bersedih. Orang yang dijauhkan rasa takut, cemas, khawatir, sedih, berarti dia adalah orang yang bahagia. Jadi di dalam ayat ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus bagaimana cara kita berinfak. Jadi berinfak
itu ada 4 cara tadi. Di waktu malam, di waktu siang, dengan sembunyi-sembunyi, rahasia, secara terang-terangan. Jadi kalau ada ayat seperti ini itu para sahabat langsung ambil berkahnya. Bagaimana ambil berkahnya? Jadi kalau dia itu berinfak, dia senantiasa bagi 4. Nah, 1/4 dia infak di malam hari, 1/4 di siang hari, 1/4 dia sembunyi-sembunyi, ya 1/4-nya dengan terang-terangan. Ini ayat Al-Quran. Allah memberikan cara seperti ini tentunya apa? Oh, itu ada keistimewaan. Ya. Berinfak. Pertama di malam hari, malam. Waktu yang kita lalui itu malam siang. Malam siang. Maka kalau kita berinfak di malam hari, infak baik. Kita berinfak di siang hari, baik. Kita berinfak di dalam keadaan sunyi, sepi, rahasia, baik. Terang-terangan pun juga baik. Keempat-empatnya boleh kita kerjakan. Kita tidak boleh mengatakan, oh sedekah itu yang paling bagus, yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Ya juga, terang-terangan pun juga baik juga. Cuman mempunyai perbedaan Ibu Bapak. Kalau kita itu sedekah berinfak sembunyi-sembunyi, maka amal kita sudah langsung tersimpan rapi. Nah, ya, tersimpan rapi. Namanya apa itu? Kanzul Jannah. Kanzul Jannah itu maksudnya apa? Simpenan surga sudah. Jadi kalau ada orang berinfak secara rahasia, nggak diketahui oleh orang, itu sudah jadi simpanan surga. Tapi kalau yang terang-terangan tadi, kadang-kadang masih ada bisa itu terkena penyakit itu. Yang terang-terangan, terus disertai ujub, bangga, disertai riak, nanti bisa jadi ini, bisa jadi berkurang ini. Tapi kalau dia rahasiakan, disebutkan min kanzil jannah, menjadi simpanan surga. Udah, ya tersimpan di dalam surga, nggak ada yang mengganggu, udah tersimpan di surga, simpanan surga. Maka kalau orang yang siri, tersimpan. Tapi yang terang-terangan, kalau dia punya niatnya apa? Biar orang lain juga ikut mencontoh saya. Nah, itu bagus juga. Itu juga pahalanya luar biasa juga, karena dicontoh orang lain juga. Sehingga kita pun akan memperoleh pahala juga, karena apa? Dia mencontoh kita. Nah, maka yang sembunyi-sembunyi baik, yang terang-terangan pun juga baik, tapi harus niatnya tadi. Makanya para sahabat itu senantiasa kalau bersedekah sembunyi-sembunyi juga ya, terang-terangan juga. Mungkin insya Allah Ibu Bapak kalau sedekah juga demikian. Ya kadang-kadang kan kita nggak mau diketahui oleh orang, kadang-kadang ya tadi nampak. Ya. Maka yang sembunyi-sembunyi tersimpan. Maka ada di dalam hadis disebutkan ikhfa'us shadaqah. Nah, termasuk tadi. Jadi amalan yang sudah tersimpan di surga itu ikhfa'us shadaqah. Ikhfa. Kita sering ngaji bacaan ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Ya, samar. Menyamarkan sedekah, menyembunyikan sedekah. Dia sedekah sembunyi-sembunyi. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau bersedekah itu seringnya apa? Dengan sir tadi. Bagaimana sedekah sir itu? Nah, sedekah sir caranya bagaimana? Ia bersedekah tapi nggak langsung diberikan yang menerima. Dilewatkan orang lain. Tolong ini, kasihkan si A. Nah, ya, itu. Ya, kasihkan si A. Ya. Kenapa ia lakukan seperti itu? Karena Siti Aisyah menginginkan
balasan itu hanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan langsung dari Allah. Dia tidak mengharapkan balasan orang yang menerima. Inilah sebetulnya disebutkan ikhlas yang murni itu seperti itu. Orang kalau disebutkan ikhlas murni nggak menginginkan balasan daripada orang yang diberi. Maka ada sebutan ikhlas, yang disebut ikhlas itu disebutkan di dalam surah Al-Insan, itu ada ayat yang ke-8 yang ke-9 itu. Allah firmankan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang memberi makan kepada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Dijelaskan di dalam ayat itu, innama yut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia memberinya tadi liwajhillah, karena wajah Allah, karena mencari ridhonya Allah saja. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an. Dia memberi nggak ingin dibalas, wala syukura, dan juga termasuk ucapan terima kasih aja enggak. Ini orang yang baru murni. Tapi kadang-kadang kita sering dengar sudah diterima kasih, diberi nggak terima kasih lagi. Sudah diberi nggak terima kasih lagi. Jadi terima kasih itu sebenarnya apa? Etikanya, kewajibannya yang menerima itu. Kalau orang yang murni karena Allah memang aja nggak pengen dibalas juga nggak ingin, ucapan terima kasih saja tidak pengen. Karena tadi itu dia memberinya liwajhillah, karena menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah termasuk mereka yang infak secara sirri tadi. Gak ingin diketahui oleh orang, karena hanya mengharapkan satu, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa berinfak, bisa di waktu malam, bisa di waktu siang, bisa dengan sirri, bisa dengan terang-terang. Maka orang yang demikian akan jauh daripada kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Memang ibu bapak, orang memberi itu senang. Yang diberi juga senang, tapi lebih senang yang memberi. Ibu bapak sudah punya cucu ini. Kalau mempunyai sesuatu, cucunya minta, terus kita bisa memberi, Masya Allah, senangnya luar biasa. Cucu meminta, terus kita bisa memberi, senang sekali itu. Memang orang yang memberi itu senang. Allah yang menyebutkan ini. Orang bisa memberi senang, apalagi sudah datang dari jauh, dia datang. Terus kita bisa memberi, subhanallah, luar biasa nih orang yang memberi. Maka Allah di dalam ayat ini memberikan nasihat kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bahagia. Maka jadilah orang yang senantiasa mau memberi, mau menginfakkan harta. Dan orang yang senang menginfakkan hartanya, orang yang mereka itu senantiasa berusaha berbagi. Berbaginya apa? Bukan di waktu kaya saja, bukan di waktu lapang saja. Di waktu sempit pun dia mau berbagi, itu juga menjadi ciri orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf, dalam surat Ali Imran ayat 134 itu menjadi ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, maka kita memberi itu nggak mesti terus harus banyak. Kalau pas giliran kita lapang bisa jadi banyak.
Giliran kita mengungkapkan sempit ya sedikit. Nah, ini memberi. Memberi. Maka di waktu lapang, di waktu sempit, orang yang bertakwa itu senantiasa memberi. Memberi tidak berarti mesti itu bentuknya duit, ibu bapak. Nah, kalau kita punyanya tenaga bisa jadi, ya Allah, ini ada duri yang di jalan, ada beling, bisa umpama itu. Maka apa? Kita singkirkan. Nah, itu juga termasuk kebaikan juga. Kita punya tenaga, ya, dengan tenaga kita ambil itu. Walaupun itu sesuatu yang mungkin kecil. Bisa jadi memberi nasihat. Miliki ilmu memberi nasihat. Oh, senang memberi nasihat. Ibu bapak nasihati cucu-cucunya senang. Memberi nasihat. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, memberi. Maka dimanapun ibu bapak orang yang senang memberi atau orang yang dermawan, pasti apa? Di semua makhluk senang. Ya, semua makhluk senang. Gak aja manusia. Kalau ada hewan itu sekali bapak ibu kasih makan, besok pasti datang lagi. Apalagi kalau ada kucing kok dikasih makan, besok akan datang lagi. Akan senang, semuanya senang. Maka as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Dari riwayat menyebutkan. As-sakhiyyu itu maknanya dermawan. Orang yang dermawan itu qaribun minallah. Orang yang dekat kepada Allah. Dia punya keyakinan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka berlaku dermawan sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menginfakkan sebagian hartanya, dermawan. Maka orang yang dermawan qaribum minallah, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Allah pun dekat dengannya. Qaribum minan nas. Nanti juga akan dekat dengan manusia. Siapapun manusia senang terhadap orang yang dermawan. Bapak ibu kok loman, senang memberi. Siapapun senang, nggak ada yang nggak senang itu. Kalau pengen kita tuh jadi orang yang rukun, senang memberi. Nah, rukun itu. Makanya ada, maaf itu, peribahasa Jawa itu saya ingat sekali. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Pagar mangkok ya Pak, senang memberi. Kalau masak memberi. Itu lebih kuat daripada pagar yang tembok itu. Kalau senang memberi, Masya Allah. Kanan kiri kita pasti akan senantiasa memperhatikan kita juga. Menjaga juga. Kalau seumpama seseorang memiliki rumah yang bagus, ya, senang memberi, ya, maka termasuk apa? Kanan kirinya akan ikut menjaga. Tapi kalau pelit, walaupun pagarnya tembok tinggi, ya, kalau ada apa-apa, habisin aja Pak. Makanya tuh pagar mangkok itu, mangkok senang memberi, itu lebih kuat daripada pagar yang tembok yang kokoh tadi. Itulah memberi. Maka orang yang memberi itu akan dekat dengan Allah, qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah. Orang yang senang memberi tadi dijanjikan oleh surga, maka dekat dengan surga, ba'idum minan nar, akan dijauhkan daripada api neraka. Maka orang sedekah itu tutfiul bala. Orang sedekah bisa untuk menolak bala, akan menjauhkan siksaan-siksaan, baik itu siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Kan sering kita juga kadang-kadang melakukan sesuatu, ya, ketika ada orang kadang-kadang yang sakit, ya, lama nggak sembuh, sudah berobat ke sana ke sini, ya, berobatnya sudah lama, kok nggak sembuh-sembuh. Ada saran orang tua kita kadang-kadang, coba sedekah.
undang anak yatim sedekah. Karena apa? As-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa untuk menolak bala. Sama dengan ayat ini tadi. Orang yang senang berinfak, senang bersedekah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kebalikannya orang-orang yang pelit, al-bakhilu, ya, ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang apabila bakhil, pelit, akan jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijauhi oleh manusia. Siapa yang senang terhadap orang yang pelit? Gak ada yang suka. Siapapun orang yang pelit. Mau kiai, mau ustadz, kalau pelit siapa yang suka? Gak ada yang suka. Gak ada yang suka. Maka orang yang bakhil akan dijauhi oleh Allah, rahmatnya Allah, jauhi oleh manusia. Ba'idum minal jannah, akan jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan didekatkan dengan api neraka. Qaribum minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang berinfak, senang menginfakkan hartanya, orang yang akan menjadikan hidupnya adalah bahagia. Ini janjinya Allah. Orang yang senang berinfak hidupnya bahagia. Lalu yang ketiga, kunci bahagia selain bertakwa kepada Allah, senang berinfak, yang ketiga adalah kita harus senantiasa menjaga keimanan. Karena apa? Orang yang bahagia yang hakiki adalah orang yang beriman. Kalau orang yang nggak ada iman ngaku bahagia, itu sebetulnya bohong. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang beriman. Maka kita ambil surah An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mukmin. Di sini ditegaskan oleh Allah. Beramal soleh, laki-laki perempuan punya kewajiban yang sama, beramal soleh. Wa huwa mu'min, Allah tegaskan, dan dia dalam keadaan mukmin. Tidak semua orang yang beramal soleh yang akan dijanjikan kebahagiaan hidupnya. Tapi orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, janjinya Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kalau disebutkan kehidupan yang baik, ya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang baik tadi. Maka semakin kuat iman seseorang, semakin yakin kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna keyakinan kita, maka kita akan semakin bahagia. Karena kita yakin dengan apa? Janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu senantiasa yakin terhadap janjinya Allah. Sehingga kuat imannya, semakin tambah keyakinannya, pasti semakin bahagia. Inilah orang yang beriman. Maka sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan orang yang beriman itu. Inna kullahu khair, semua urusannya itu baik. Orang beriman itu semuanya urusannya baik. Walaisa li ahadin,
illa lil mu'minin. Dan itu tidak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman saja. In asobathu sarra'u syakara fahuwa khairul lahu. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia syukur, maka syukur itu juga bagus baginya. In asobathu dharra'u sabara. Dan apabila dia mendapatkan musibah, bala, bencana, ia sabar, sabar itu juga khairul lahu. Sabar itu juga baik baginya. Maka menakjubkan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik. Diberikan kebahagiaan syukur, diberikan musibah bersabar. Maka senantiasa bahagia terus. Hidupnya senantiasa baik, merasa bahagia. Karena mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini yang menjadikan kehidupan menjadi bahagia. Oleh karena itu, saya tegaskan di ujung bahwa kita nggak boleh takjub terhadap kemewahan orang-orang yang kafir, yang diberikan harta benda yang banyak, yang diberikan anak yang banyak. Kita boleh takjub, kita boleh iri. Iri itu kan nggak boleh Bapak Ibu. Iri kan nggak boleh kan? Hasad nggak boleh, dengki nggak boleh. Tapi ada dua yang boleh kita iri. Kita boleh iri ada dua hal. Rajulun atallahu ilman. Kita boleh iri terhadap orang yang diberikan ilmu dan ilmunya tadi dimanfaatkan untuk orang banyak. Kita boleh iri seperti itu. Iri boleh. Nah, sebetulnya iri itu nggak boleh kan. Tapi ada dua ini malah kita disuruhnya iri itu. Kalau ada orang yang punya ilmu, terus dia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, maka kita boleh iri yang seperti itu. Ya Allah, berikanlah aku seperti dia, seperti Sayyidina Ali, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu rajulun atallahu malan. Kita boleh iri terhadap orang yang diberikan harta, dan hartanya tadi digunakan untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya banyak, tapi senang dia berinfak, dia senang bersedekah. Kita boleh iri kepadanya. Kalau orang yang senang infak, senang sedekah, dia orang yang beriman, boleh kita iri terhadapnya. Tapi terhadap orang-orang yang kafir, kita tidak boleh takjub, kita tidak boleh iri kepadanya. Boleh iri, iri seperti sunat Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemewahannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengakui di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, hadza min fadli rabbi. Ya, ketika Nabi Sulaiman diberikan anugerah oleh Allah, apa ucapannya? Ini karunia dari Tuhanku. Mengakui bahwa apa? Yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita boleh iri terhadap Nabi Sulaiman, iri terhadap Nabi Daud juga diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kita iri, ya, iri terhadap dua hal tadi. Iri terhadap orang yang diberikan ilmu dan ilmunya diamalkan untuk orang banyak, dan juga iri terhadap orang yang diberikan harta yang banyak dan hartanya tadi digunakan untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh iri yang seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bahagia yang hakiki, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, senang kita berbagi, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita senantiasa menjaga keimanan kita. Itulah orang yang akan diberikan kebahagiaan yang hakiki. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.